Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifa Pradani dari kelas D1 PJJ PAI. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai muhkam dan mutasybih. Dimulai dari pembahasan. Definisi muhkam dan mutasybih. Secara etimologis, kata muhkam berasal dari kata hakama, yang artinya melarang, dengan tujuan kebaikan. Sedangkan kata al-hakim berarti memisahkan antara dua hal. Al-hakim adalah orang yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Menurut Mannaul Qotton, seluruh ayat Al-Quran adalah muhkam, yaitu seluruh ayatnya kokoh, fasih, indah, dan jelas, membedakan antara yang hak dan batil, dan antara yang benar dan dusta. Adapun kata mutasybih secara etimologis berasal dari kata syabaha, yang artinya keserupaan atau kemiripan. Apabila antara kedua hal tidak dapat dibedakan karena kemiripannya, maka disebut asyubhah. Sedangkan secara terminologis, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Dari beberapa definisi, dapat diambil benang merah bahwa yang dimaksud dengan muhkam adalah ayat-ayat yang dapat dipahami makna dan maksudnya secara tegas. Sedangkan mutasybih adalah ayat yang pemahamannya membutuhkan penjelasan dari ayat-ayat atau membutuhkan penakwilan di dalamnya. Apakah Al-Quran seluruhnya muhkam dan mutasybih secara bersamaan? Permasalahan muhkam dan mutasybih telah memunculkan banyak pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai ayat ke-7 dari surah Al-Imran. Ayat tersebut memunculkan makna muhkamat dan mutasbihat dalam posisi bertentangan. Hal ini memunculkan 3 pendapat. Yang pertama, Al-Quran mengandung muhkam dan mutasybih, berorientasikan pada kebaikan, kerapihan, dan kebenaran kata dan makna, serta tidak ada kekurangan dan kerancuan. Yang kedua, seluruh ayat Al-Quran bersifat muhkam, memfokuskan pada relevansi, homogenitas, dan keserasian susunan Al-Quran. Yang ketiga, seluruh ayat Al-Quran bersifat mutasybih, mengorientasikan pada segi realitas dan eksistensi Al-Quran. Selanjutnya, aspek tasyabuh dalam Al-Quran. Aspek tasyabuh atau kesamaran makna pada ayat-ayat mutasybih dapat ditinjau dari 3 segi. Yang pertama, tasyabuh yang terdapat pada lafal ayat. Tasyabuh di sini disebabkan oleh penggunaan kosakata yang tidak umum, susunan kalimat yang ringkas, luas, dan tidak terurut. Yang kedua, tasyabuh yang terdapat pada makna ayat. Tasyabuh ini disebabkan karena terdapat kesamaran pada makna ayat, misalnya makna sifat-sifat Allah, keadaan hari kiamat, hal-hal gaib, surga, neraka, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tasyabuh yang terdapat pada lafal dan makna ayat. Tasyabuh ini disebabkan karena terdapat tasyabuh pada lafal dan makna dalam suatu ayat. Selanjutnya, hikmah adanya ayat muhkam dan mutasybih dalam ayat Al-Quran. Hikmah dan manfaat ayat muhkam. Yang pertama, memberikan rahmah bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Yang kedua, memberi motivasi dan dorongan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, pemaknaan yang terkandung sangat jelas, baik dari segi makna dan lafal, sehingga manusia tidak membutuhkan penakwilan terhadap ayat tersebut. Selanjutnya, hikmah dan manfaat ayat mutasybih. Yang pertama, sebagai rahmat yang diberikan Allah kepada umat manusia yang tidak sanggup mengetahui segala sesuatu secara keseluruhan. Seperti hikmah, mengapa Allah merahasiakan ajal setiap orang, agar semua orang selalu mengisi kehidupannya dengan kebaikan dan menjauhi segala macam keburukan. Yang kedua, sebagai ujian keimanan umat manusia terhadap hal-hal gaib. Yang ketiga, menghilangkan kesombongan yang ada pada manusia, sehingga ketika mereka menyadari kelemahannya, maka mereka akan tunduk dan patuh kepada Allah.
Yang keempat, memberi peluang terjadinya perbedaan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dengan adanya pemahaman yang beragam, maka terbukalah ruang untuk berdialog. Yang kelima, menunjukkan mukjizat Al-Quran. Misalnya, dari segi bahasa. Jika ayat-ayat itu dibahas lebih mendalam, maka akan terungkap keindahan, ketelitian, dan kehalusan bahasa yang memunculkan aspek ilmu balaghah. Yang keenam, memudahkan untuk menghafal dan menjaga Al-Quran. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, karena kekurangan dan kesalahan berasal dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.